Buntut, janda kaya baiknya nikahi pengangguran, tuai polemik, Suswono bakal dipolisikan GP Ansor. GP Ansor Jakarta ini pemirsa sudah mulai ngancam calon wakil gubernur dari PKS Suswono yang tempo hari memang membuat pernyataan heboh ya, karena ilustrasikan tentang pemuda yang pengangguran dan sarannya janda tua untuk mengawini pemuda yang nganggur itu dinisbahkan kepada Muhammad Nabi kita ya, dan ini memang melahirkan reaksi tidak hanya di GP Ansor, dari Muhammadiyah pun ya menyangkal pernyataan dari Suswono ini. Kita tidak tahu reaksi dari partai yang mengaku partai dakwah dari PKS ini mau ngomong apa coba dengan pernyataan dari cawagupnya ini. Saya sarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Ini Pak mau dijanda, tahu mau dijanda? Ya kan kalau merah nikahin siapa? Yang nabi waktu itu belum jadi nabi ya, masih 25 tahun muda kan? Nah itu contoh. Itu beritanya itu yang lagi heboh sekarang. Dia bilang janda-janda kaya ya itu lebih baik menikah dengan laki-laki gitu. Gila, yang dilecehin bukan hanya jandanya, itu yang pemuda-pemuda, maksudnya berondong-berondong gitu. Iya, gua mikir gini, gue itu juga janda ya, gue punya perusahaan dan gue itu memperkerjakan beberapa pengangguran di perusahaan gue. Jadi nggak perlu kan gue mesti kawinin mereka gitu loh. Iya. Nggak, tapi itu itu statement yang benar-benar menurut gue menjijikan dan memalukan. Entah setan apa yang merasuki Suswono ini, tapi ini mungkin ciri khas dari PKS ya, memberikan candaan-candaan karena dia mau mempromosikan kartu untuk anak yatim. Kemudian dia memberikan candaan bahwa sebaiknya janda-janda kaya itu mengawini atau menikahi pemuda-pemuda pengangguran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat gitu. Kemudian diklarifikasi bahwa itu hanya canda. Dia juga menambahkan bahwa usulan dia itu mereverse dengan kejadian Siti Khotijah, seorang janda yang mengawini Nabi besar Muhammad SAW yang waktu itu dikatakan pengangguran. Buset, serius sekelas cawagup malah menganjurkan janda kaya untuk menikahi pemuda pengangguran. Gak masuk di nalar aja gitu loh usulannya. Dan nalar lucu yang saya tangkap nih begini, kalau sekelas pengangguran itu justru dibebankan kepada para janda kaya, lah terus dia mencalonkan diri jadi cawagup itu ngapain? Artinya di satu sisi ini seorang kader PKS, Partai Keadilan Sejahtera, kehilangan referensi yang sangat aktual, yang sangat valid, bahwa seolah-olah menganalogikan bahwa Nabi Muhammad ini seperti pemuda pengangguran. Ini aneh bin ajaib, kader PKS yang katanya partai yang berideologi sangat islami gitu ya. Saya tidak tahu di mana intelektualitas seorang Suswono yang alumni IPB dari Fakultas Peternakan ini kemudian membuat candaan yang menurut saya sangat menusuk perasaan sebagian besar atau mungkin semua umat Islam yang waras ya. Tetapi yang jelas nih, GP Ansor tampaknya siap ancam untuk polisikan Suswono ini dan mengatakan Nabi Muhammad bukan pengangguran ya. Ini rame banget ya di jagat ini, dan tampaknya ini pukulan lebih talak kalau bisa
akhirnya memang menjadi viral, dan memang sudah viral ya. Kemudian membentuk mindset, ternyata ya Suswono ini, partai kader langsung dari PKS ini, celelean gitu loh, membuat pernyataan-pernyataan yang menghinakan Nabi kita ya, sejarah ya, tidak pernah Nabi itu menjadi pengangguran di masa kecilnya sekalipun. Jadi analogi Suswono yang mengatakan bahwa janda kaya itu diminta untuk mengawini pemuda pengangguran, yang dikatakan sama dengan Siti Khotijah mengawini Nabi Muhammad, ini sangat tidak apple to apple, sangat tidak mempunyai pijakan yang jelas. Itu satu hal. Akhirnya saya bisa menerima kalau ada beberapa kelompok yang ingin melaporkan Suswono untuk penistaan agama. Ya karena Nabi Muhammad, saya sendiri sebagai umat muslim juga tidak ikhlas, tidak rela, dan ada marah kalau seorang nabi diperhinakan seperti itu. Saya menyadari bahwa pernyataan saya di forum relawan Bang Jafar dan di beberapa tempat yang lain telah menimbulkan kegaduhan terkait dengan pernyataan janda menikahi pemuda pengangguran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan tulus saya menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan yang saya sampaikan dalam forum tersebut. Astagfirullahaladzim. Pernyataan calon wakil gubernur DKI Jakarta Suswono yang meminta janda kaya menikahi pria pengangguran menuai polemik. Adapun pernyataan itu disampaikan Cawagup nomor urut 1 itu saat deklarasi dukungan organisasi massa Ormas Bang Jafar yang dilaksanakan di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan pada Sabtu tanggal 26 Oktober tahun 2024 kemarin. Dalam acara tersebut, ia awalnya menerangkan soal terobosan yang akan dibuat pasangan Ridwan Kamil Suswono, salah satunya melalui kartu anak yatim. Saat tengah menjelaskan program tersebut, pasangan Ridwan Kamil tiba-tiba berseloroh memberi saran supaya janda kaya menikahi pemuda yang menganggur atau tidak bekerja. Kemarin ada yang nyeletuk waktu dialog. Pak, seda kartu janda enggak? Saya pastikan kalau janda miskin pasti ada. Tapi masa janda kaya minta kartu juga? Saya sarankan janda kaya tokoh nikahi pemuda yang nganggur, ucapnya kala itu. Menteri Pertanian periode tahun 2009 sampai tahun 2014 ini bahkan memberi contoh seorang nabi yang dinikahi oleh Siti Khadijah. Coba ingat Khadijah enggak? Tahun Khadijah kan? Dia kan konglomerat. Nikah siapa? Ya nabi, waktu itu belum jadi nabi, masih 25 tahun pemuda kan? Nah itu contoh kayak begitu, ujarnya. Pernyataan kontroversial Suswono ini pun berbuntut panjang. Pengurus wilayah PWGP Ansor DKI Jakarta mengutuk keras pernyataan Suswono dan mengaku bakal segera melaporkannya ke polisi. Hal ini dilakukan lantaran pernyataan itu dinilai menyakiti umat Islam yang sangat menghormati Nabi Muhammad SAW. Yang paling fatal, Nabi Muhammad jelas bukan pria miskin dan pengangguran seperti analogi yang disampaikan Suswono. Kami mengutuk keras pernyataan itu dan akan melaporkan hal ini ke pihak berwajib, ucap Sekretaris PWGP Ansor DKI Jakarta Sultan. Ia pun mengingatkan Suswono agar persoalan kontestasi Pilkada 2024 ini jangan menjadi alasan untuk merendahkan Nabi Muhammad SAW. Sangat tidak etis dan tidak layak pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Suswono, apalagi hanya untuk candaan ke publik ketika kampanye, ujarnya. Ia pun menyebut, Suswono bakal dikenakan pasal 156 KUHP tentang penodaan agama dan pasal 28 ayat 2 UU ITE yang melarang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan sara. Rencananya minggu ini kami akan melapor, tapi untuk harinya belum kami putuskan. Sambil kami melihat juga apakah ada itikat baik dari